Shalom. Renungan kali ini berjudul Menyembah Allah oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Arti dari ayat-ayat ini adalah Allah harus disembah dalam roh dan kebenaran, di mana roh kita berhubungan langsung dengan Allah. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kebenaran di sini mensyaratkan ketulusan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 dikatakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya." Imamat 2 ayat 1 berkata, "Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya." Ini suatu yang material, tapi memiliki arti spiritual dalam mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Minyak dalam ayat ini melambangkan Roh Kudus dan membawa aroma wangi-wangian kemenyan, mengacu pada penyembahan melalui Roh Kudus. Penyembahan hanya dilakukan kepada Allah, bukan kepada pengkhotbah atau pendeta atau siapa atau apapun. Imamat 2 ayat 11 memperingatkan kita, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Arti ayat ini, jika kita menyembah Allah, kita harus tulus dan janganlah kita mengucapkan kata-kata manis kepada Allah yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Imamat 2 ayat 13 juga memperingatkan kita, "Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam." Perjanjian yang dimaksud di sini adalah Allah hanya menerima pikiran kita yang memiliki komitmen, bukan kata-kata manis. Janganlah mengatakan kepada Allah apa yang kita tidak dapat penuhi. Allah hanya hadir berdasarkan perjanjiannya melalui Yesus Kristus. Penyembahan dalam Ibrani menggambarkan sikap tubuh. Dalam Kejadian 24 ayat 26 dan Keluaran 4 ayat 31 menjelaskan, dengan menundukkan kepala kita ke bawah, merubah hubungan kita dengan Allah. Dengan mengangkat kedua tangan ke atas, menunjukkan penyembahan kita. Dalam Mazmur 63 ayat 1, Daud menaikkan kedua tangannya sebagai sikap menyembah. Dalam Mazmur 141 ayat 2, menaikkan wangi aroma atau penyembahan adalah dengan mengangkat kedua tangan. Dalam Mazmur 143 ayat 6, Daud membentangkan kedua tangannya kepada Allah dengan berkata, "Jiwaku merindukanmu." Allah menaruh kemuliaan di tangan kita. Allah menginginkan seluruh bagian dari tubuh kita. Dalam 2 Tawarikh 6 ayat 13, Salomo membentangkan kedua tangannya, berlutut ke bawah. Dalam Efesus 3 ayat 14, Paulus berlutut ke bawah. Kita harus belajar mengenai kedaulatan Allah. Allah melakukan apa yang Dia mau. Allah mengatakan apa yang Dia mau. Menunduk berlutut ke bawah adalah sikap menyembah. Seperti tertulis dalam Yesaya 45 ayat 23 dan Filipi 2 ayat 9 dan 10. Dalam Mazmur 47 ayat 1,
Bertepuk tangan adalah bentuk penyembahan. Tidak perlu kaku, alamiah saja. Berteriaklah kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan, akan membebaskan kita. Kejadian 24 ayat 26 menulis, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Keluaran 4 ayat 31 juga menulis, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dengan menundukkan kepala, kita merubah hubungan kita dengan Allah. Daud berkata dalam Mazmur 63 ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud berkata juga dalam Mazmur 141 ayat 2, Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mengangkat tangan adalah sikap menyembah. Mazmur 143 ayat 6 menulis, Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. 2 Tawarikh 6 ayat 13 menulis, Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit. Efesus 3 ayat 14 berkata, Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Allah berfirman dalam Yesaya 45 ayat 23, Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Filipi 2 ayat 9 dan 10 menjelaskan pernyataan Allah dalam Yesaya 45 ayat 23. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mazmur 47 ayat 2 berseru, Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Merebahkan muka ke bawah paling sering dilakukan dalam Alkitab. Problem utama manusia adalah keinginan untuk berdiri sendiri, kodrat bawaan manusia lama, kesombongan dan keinginan untuk disembah atau dipuja-puja. Satu-satunya solusi untuk mengatasi kedagingan ini adalah dengan menyalibkan kodrat kedagingan kita dengan segala keinginannya. Yesus sudah melakukan itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu agar kita bisa menyalibkan manusia lama kita, manusia Adam. Kita cukup berkata, Yesus salibkan saya. Dengan iman, maka kedagingan kita akan hilang kuasanya. Tidak ada jalan lain. Di luar itu tidak ada harapan mengatasi keinginan kedagingan kita. Semua cara sia-sia. Jadi, menyembah adalah dengan merendahkan muka untuk menunjukkan ketergantungan kita pada Allah. Kita harus menghampirinya dengan merendah. Digambarkan dalam Kejadian 17 ayat 3, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham 2 kali untuk membuat perjanjian. Abraham merebahkan mukanya ke bawah, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. 2 Samuel 6 ayat 20 memperingatkan kita bahayanya dengan pikiran dan kata yang kritis serta kedagingan. Mazmur 103 ayat 1 menulis, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Roh Daud berapi-api terhadap Tuhan dan bukan jiwanya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 7 menjelaskan,
jiwa manusialah yang membuat keputusan. 1 Korintus 15 ayat 44 menjelaskan, kekekalan tubuh kita adalah tubuh spiritual atau rohaniah. Untuk menggerakkan diri kita agar merespon kepada Allah, jiwa kita harus menggerakkan tubuh kita. Allah menginginkan penyembahan orang percaya dari tangan sampai kaki. 1 Korintus 15 ayat 44 berkata, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Dengan mengucap syukur, kita mengakui bahwa Allah baik. Dengan menaikkan puji-pujian, kita mengakui bahwa Allah besar. Dengan menyembah, kita mengakui kekudusan Allah. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 95 ayat 1-7 menegaskan, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Bagaimana kita masuk ke dalam hadirat Allah? Dengan 3 cara. Dengan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian, dan penyembahan. Kita menyerahkan seluruh keberadaan diri kita kepadanya, berlutut ke bawah, menundukkan kepala ke bawah, mengangkat tangan ke atas. Kita terlibat secara total. Waktu kita mendengar suaranya, waktu kita menyembah, itulah saat kita mendapatkan pewahyuan nubuat. Markus 16 ayat 1 berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Waktu itu sudah telat. Yesus sudah bangkit, tapi mereka tetap menunggu. Di mata Tuhan, menunggu adalah satu bentuk penyembahan. Karena dibutuhkan waktu untuk menyembah, dan ini akan merubah kita. Yesaya 6 ayat 1 menggambarkan, serafim menyembah dengan penuh hormat, menutup muka dan kaki dengan 4 sayap. Apa yang dikatakan mereka? Kudus, kudus, kudus. Siapapun yang belum pernah bertemu Allah tidak bisa menjadi kudus. Wahyu 4-5 berkata, di sorga aktivitas tertinggi adalah penyembahan. Wahyu 4 ayat 8-10 menggambarkan, ke-24 tua-tua rebah dan menyembah Allah. Malaikat-malaikat berkata, siapa yang layak? Anak domba Allah yang adalah kekuatan Allah, yang lemah sebelum menjadi singa dari Yehuda. Wahyu 5 berkata, pusat penyembahan di surga adalah anak domba, Yesus Kristus. Amin.